Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Ibu Eva Korliana. Bagaimana kabarnya kalian semua, taruna-taruni hebat SMKN 2 Bontang? Semoga selalu dalam lindungan Allah, sehat secara fisik dan sehat secara psikis. Ya, pada pertemuan kali ini di kelas 12 saya akan memberikan materi tentang meraih sukses dengan konsep ABCD. Baiklah, kita simak materi ini bersama-sama. Ya, pengertian konsep ABCD. Apa sih konsep ABCD itu? Merencanakan sukses masa depan dengan konsep ABCD adalah bagaimana caranya kalian untuk mewujudkan sebuah keinginan dengan memperhatikan keseimbangan dan keselarasan antara ambisi, bakat, minat, dan cara dan doa. Ya, yang pertama adalah ambisi. A-nya adalah ambisi positif ya. Ambisi positif maksudnya yaitu keinginan, cita-cita, impian, sesuatu yang ingin dicapai dengan emosional yang kuat untuk meraihnya. Sedangkan B itu adalah bakat dan minat. Bakat dan minat yang dimiliki oleh individu sebagai potensi diri yang harus dioptimalkan untuk mendukung ambisi tadi ya, melakukannya. Yang ketiga, C itu adalah cara atau strateginya atau alat yang harus digunakan untuk meraih cita-cita yang akan dicapai. Sedangkan D-nya yaitu doa dan zikir. Doa meminta, memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa agar diberi kelancaran dan keberhasilan untuk meraihnya. Selalu menghadirkan Tuhan dalam setiap aktivitas. Jika kita melihat pengertian karir dan cita-cita, maka tentunya kalian akan bertanya-tanya, apakah ada kaitannya antara cita-cita dan karir? Jawabannya ada, karena dengan memiliki cita-cita yang jelas, maka tentunya kita akan memiliki gambaran tentang karirnya. Misalnya ada yang bercita-cita ingin menjadi dokter hewan, misalnya karena hobinya merawat hewan dan sebagainya ya. Tentunya ketika Anda benar-benar telah menjadi dokter hewan, pekerjaan yang Anda jalankan tersebut terasa sangat nyaman dan menyenangkan bagi Anda, karena Anda bekerja atau berkarir pada bidang yang Anda sukai dan Anda cita-citakan. Selanjutnya tips membuat cita-cita atau impian yang baik yaitu yang pertama, cita-cita, impian atau tujuan harus spesifik, harus detail. Yang kedua, memiliki tolak ukur dan indikator yang jelas. Yang ketiga, tujuan dapat diuraikan menjadi langkah-langkah yang jelas bentuk aktivitasnya. Yang keempat, pastikan hal itu sesuatu hal yang realitas atau realistis. Yang kelima adalah target waktu yang jelas. Jadi itu planningnya harus matang. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas hubungan antara cita-cita dan bakat minat. Apa sih hubungannya ya? Jadi jika kalian telah menemukan cita-cita, maka sebaiknya kalian menggali informasi lebih banyak lagi tentang hal-hal yang terkait dengan cita-cita kalian. Misalnya terkait masalah keahlian-keahlian tertentu yang harus Anda miliki jika ingin mewujudkan cita-cita tersebut. Kalian harus pahami semua potensi yang ada, baik dalam secara fisik maupun psikis. Kelebihan dan kekurangan yang Anda miliki harus lebih fokus lagi ke situ. Bakat dan minat yang kalian miliki sangat mendukung terhadap cita-cita yang akan diraih. Jadi bakat adalah suatu kemampuan khusus yang dimiliki setiap individu kan. Nah, bakat itu dapat berkembang dan tampak menonjol bila mana dilakukan latihan secara terus-menerus. Bakat itu harus diasah, tidak dibiarkan begitu saja. Nah, bakat yang berkembang selain mendukung cita-cita atau karir,
maka juga akan menjadi sebuah profesi atau jabatan bila berkesempatan untuk dikembangkan. Orang yang memiliki bakat seyogyanya menyadari bahwa dalam mengambil keputusan merencanakan masa depan secara serius sehubungan dengan bakat yang dimilikinya. Hal yang perlu dilakukan untuk mengembangkan bakat dan minat itu yang pertama adalah cermati berbagai kelebihannya, keterampilan dan kemampuan yang dimiliki, kemudian yakinilah. Yang kedua, tingkatkan konsep diri yang positif. Yang ketiga, usahakan berbagai cara untuk meningkatkan minat dan bakat dengan terus-menerus dan melatih kelebihannya yang dimiliki. Selanjutnya yang keempat, jalin hubungan baik dengan siapapun dan selalu bersikap dan berpikir positif. Hubungan antara cita-cita dan strategi. Berani bermimpi dan bercita-cita setinggi langit tentu baik, tapi keberanian untuk bermimpi juga harus diiringi dengan strategi atau cara usaha yang kita lakukan. Harus mantap. Untuk sekedar punya mimpi dan cita-cita itu mudah, tapi berapa banyak orang yang benar-benar berpikir bagaimana cara membangun cita-cita supaya punya arah yang jelas, punya tujuan yang konkret, paham dan akan setiap konsekuensinya, dan juga dipikirkan secara serius tahap demi tahapannya. Strategi itu terdiri dari dua komponen dasar, yaitu cara rencana, metodologinya, pendekatan dan komponennya, ketidakpastian masa depan, ketidaktahuan, resiko, keterbatasan. Untuk itu membutuhkan kerja keras dan cerdas untuk menemukan cara yang efektif dan efisien untuk meraih cita-cita tersebut. Cara dan strategi tersebut bisa diwujudkan dalam bentuk kesiapan fisik dan psikisnya, mental, sarana dan prasarananya, serta kesiapan sumber daya yang lainnya yang mendukung terhadap tercapainya cita-cita. Adalah hubungan cita-cita dengan doa dan zikir. Dalam usaha meraih apa yang kita cita-citakan, selain berusaha, hendaklah kita mengiringi usaha tersebut dengan banyak berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sebab Dialah yang maha mengatur kehidupan kita. Setiap orang pasti menginginkan doanya terkabul. Agar doa yang kita panjatkan didengar dan dikabulkan oleh Tuhan, maka hendaknya kita melaksanakan segala apa yang diperintahkannya. Kita beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Seseorang yang rajin dan tekun beribadah akan dekat dengan Tuhannya. Jika hubungan dengan Tuhan dekat, maka apa yang diminta biasanya akan diperhatikan dan dikabulkan. Dengan berdoa, hati kita menjadi lebih tentram dan tenang. Bagaimana tata keramanya berdoa? Segala sesuatu ada aturan dan tata caranya, ya. Demikian juga dalam berdoa. Agar doa yang kita panjatkan diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa, hendaknya kita memperhatikan tata keramanya sebagai berikut. Pertama, mengawali doa itu dengan memuji Tuhan atas segala kebaikan, atas segala nikmat yang telah diberikan. Kemudian yang kedua itu memohon, berdoa dengan merendahkan diri. Ketika berdoa hendaknya bersikap rendahkan diri, penuh harapan dan yakin bahwa Tuhan akan mengabulkan segala keinginan kita. Yang ketiga, memohon sesuatu yang baik dan masuk akal. Misalnya berdoa untuk diberi ilmu yang bermanfaat, kemudian kesehatan lahir batin, kemudahan dalam belajar dan bekerja. Yang selanjutnya, tidak memohon sesuatu yang tidak baik dan tidak masuk akal. Memohon untuk biasanya berdoa agar orang lain mendapatkan celaka. Berdoa tidak masuk akal tuh seperti berdoa agar bisa terbang seperti burung, kayak gitu. Yang selanjutnya adalah yang terakhir,
adalah mengakhiri doa dengan memuji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana kita mengawali doa tersebut. Nah, baiklah, tadi kita sudah membahas tentang sukses masa depan dengan konsep ABCD, yaitu ambisi positif, bakat dan minat, cara atau strategi, dan doa dan zikir. Nah, semoga saja itu bisa diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, mulai dari kita masih pelajar hingga dewasa menjadi orang tua dan seterusnya. Jadi banyak sekali hubungan antara cita-cita, impian itu dengan karir, dengan bakat minat, dengan strategi, dan bahkan dengan doa atau zikir. Jadi apapun yang kita inginkan tentunya harus dibarengi dengan usaha yang kuat dan cerdas, tidak hanya bermimpi, tidak hanya memiliki daya impian, tapi juga harus memiliki daya juang yang tinggi agar apa yang kita inginkan tidak hanya menjadi impian kosong, tapi dapat menjadi suatu kenyataan seperti apa yang telah kita cita-citakan selama ini. Demikian pembahasan materi pada hari ini. Semoga bermanfaat, semoga dapat diaplikasikan dan menjadi tambahan ilmu bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kekurangan, dan terima kasih atas segala perhatiannya. Sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.